Seperti apa sih bibit kelapa sawit unggul kita tanam di lahan kita, kemudian kita pupuk dengan secara rutin ya per tahunnya, nggak pun banyak-banyak tetapi kita rutin ya, seperti ini hasilnya ini ya. Nah, hari ini kita sedang melakukan pemanenan ini ya di kebun kelapa sawit kita dengan varietas Topaz 3 ini ya, seperti ini buahnya. Nah, ayo sama-sama kita saksikan pada video berikut ini. Baiklah sahabat petani kelapa sawit dimanapun berada, jadi seperti inilah kondisi kebun sawit kita yang hari ini sudah menginjak usia 6 tahunan. Kemudian ini adalah varietas unggulan saya ya, selain yang saya punya yaitu varietas dari PPKS Simalungun ya. Kemudian ini adalah lahan bekas karet dulu ya, kaplingan karet. Kemudian ini agak mereng ya. Jadi pemupukan yang saya lakukan pada kebun kelapa sawit saya ini ya sebetulnya ya biasa-biasa saja. Kita sesuaikan saja dengan rekomendasi dari PPKS jujur saja ya. Nah, pupuk yang saya pakai ini saya menerapkan sistem pemupukan memakai pupuk tunggal, di mana yang pertama itu pada bulan Januari saya memakai pupuk dolomit yang kita berikan dosis sebanyak 2,5 kg per pokoknya. Jadi pada bulan Januari itu untuk anggaran dosis 1 tahunnya kita itu sekali tabur ya. Nah, setelah selang 1 bulan kemudian itu baru kita susul pupuk yang kedua, yaitu kita memakai pupuk rock fosfat ya. Jadi kita tidak pernah memakai pupuk TSP yang harganya juga cukup lumayan mahal ya. Dan jadi dari semenjak kecil dulu sawit TBM sampai hari ini kita hanya memakai pupuk fosfatnya, memakai pupuk RP, baik itu dari mahkota maupun dari daun sawit yang banyak beredar di daerah kami ini ya, yang harganya cukup murah meriah, sekitar 130 sampai 150 ribu per saknya. Kemudian kita memakai dosis sebanyak 3 kg per pokoknya, dan kita berikan sekaligus di bulan kedua itu ya untuk anggaran 1 tahun per pokoknya. Nah, selang 1 bulan kemudian ini kita taburkan lagi jenis pupuk yang ketiga, yaitu kita memakai pupuk urea ataupun nitrea yang kita memakai dosis kurang lebih sebanyak 2,75 kg per pokoknya. Nah, untuk pemupukan urea sendiri biasanya itu saya bagi menjadi 2 ya, 2 semester. Artinya untuk dosis 2,75 kg itu kita bagi menjadi 2. 1 semester untuk semester awal itu biasanya saya pupukkan sebanyak 1,25 kg per pokoknya. Kemudian sisanya kita pupukkan pada semester yang kedua. Nah, setelah selang 2 minggu kemudian, ataupun biasanya kalau seandainya pupuk MOP itu sudah tersedia, itu biasanya saya juga segera memupukkan pupuk jenis yang keempat, yaitu pupuk MOP ataupun KCL ya. Nah, paling lama jarak pemupukan antara pupuk urea dengan KCL itu adalah 1 bulan. Jadi dosis yang kita pakai untuk kebun sawit kita ini sebanyak 2,75 kg yang kemudian saya bagi menjadi 2 semester. Jadi sama seperti bagaimana cara saya memupuk pupuk ureanya. Nah, setelah selang 1 bulan kemudian itu barulah kita susul pupuk yang terakhir. Itu kita memakai pupuk borat, itu yang biasanya kita pakai itu dari produk mahkota yang harganya itu kalau di sini kemarin kita beli untuk 25 kg itu per sak itu kita dapat harga 370.000 ya. Nah, untuk dosisnya sendiri itu saya memakai 100 gram per pokok per tahunnya. Nah, khusus untuk pemupukan borat sendiri itu biasanya kalau tanaman yang sudah tinggi seperti ini biasanya saya letakkan di dekat dengan pohon sawitnya ya. Dan untuk pemupukan borat sendiri ini sudah saya terapkan dengan memakai sistem benam ya. Artinya saya bikin 1 ataupun 2 lubang di dekat dengan pohon sawitnya, kemudian saya benamkan pupuk itu di sana dan saya tutup kembali lubangnya. Jadi seperti itulah cara saya memupuk di kebun kelapa sawit kita ini. Dan alhamdulillah dengan rutin kita memupuk, artinya kita
jalani ataupun kita laksanakan dengan konsisten, maka hasil yang didapatkan pun juga tidak akan mengecewakan. Dan alhamdulillah sampai hari ini sesuai dengan catatan yang saya punya itu saya masih mendapatkan tonasenya per hektar itu masih 1 ton lebih ya. Jadi bagi para sahabat petani kelapa sawit semuanya yang barangkali hari ini sedang menanam ataupun ingin menanam tanaman kelapa sawit, nah itu varietas yang satu ini barangkali bisa menjadi rujukan ataupun menjadi pilihan, karena saya sendiri juga sudah merasakan bagaimana performa varietas yang satu ini. Nah kemudian untuk pemupukan sendiri, untuk beberapa tahun terakhir itu kita memakai sistem tebar ya, kita tebarkan secara merata tipis-tipis di piringan kelapa sawit. Tetapi khusus untuk tahun 2025 ini, khusus untuk pupuk yang bersenyawa garam seperti pupuk urea dan pupuk MOP itu kita sudah menerapkan sistem benam. Artinya kita buat beberapa lubang di sekitar piringan kelapa sawit, kemudian kita letakkan pupuknya di sana. Nah tetapi untuk pupuk jenis seperti pupuk dolomit, pupuk rock fosfat itu kita aplikasikan secara tebar merata di piringan kelapa sawit. Kemudian perlu dipahami oleh para petani kelapa sawit bahwa ketika kita menerapkan sistem pemakaian pupuk tunggal, barangkali hampir setiap bulan ketika jadwal memupuk kita harus pergi ke kebun kelapa sawit untuk memupuk setiap jenis pupuknya. Tetapi dengan pemakaian pupuk tunggal saya lebih cenderung dan lebih suka, karena untuk ketepatan dosisnya untuk setiap tanaman itu lebih tepat ya. Karena kadang-kadang kita itu melihat ada beberapa batang yang terkena gejala defisiensi unsur hara tertentu. Jadi dengan pemakaian pupuk tunggal ini akan lebih untuk bisa menangani pohon tersebut yang terkena gejala. Sementara kalau kita memakai pupuk NPK dengan komposisi yang biasanya dipakai itu entah 13.627, entah 13.827, itu memang agak sulit ketika kita menangani beberapa pohon kelapa sawit yang terkena gejala defisiensi unsur hara tertentu. Oleh karena itu untuk beberapa tahun terakhir itu memang kita menerapkan penerapan sistem pemupukan memakai pupuk tunggal. Biarpun kita banyak pekerjaan ataupun banyak kerja dalam memupuk, tetapi untuk hasilnya sendiri itu sudah saya rasakan lebih cocok dan lebih maksimal. Bukan berarti saya mengatakan bahwa dengan pemakaian pupuk NPK itu jelek, tidak. Bahkan ketika kita memakai pupuk NPK ataupun pupuk tunggal itu sama-sama bagusnya. Jadi bagi kawan-kawan ya, kalau yang hari ini sudah menerapkan memakai pupuk NPK yang monggo silakan. Tetapi kalau saya pribadi ini untuk beberapa kebun kelapa sawit kita ini sudah kita terapkan memakai sistem pemupukan tunggal ya. Nah barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Merah merona. Oke, mantap tuh. Ada satu tandan lagi nih, meledak kayak ini buahnya nih ya. Oke.